anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini kita dapat bertemu secara virtual. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita berbakti, memuji serta mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani nomor 3, bait 1, 2, dan 3. Votum dan salam. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Nats yang membimbing pada ibadah minggu pagi hari ini terambil dari surat Amsal 3 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan perintah Allah kepada manusia. Hukum Allah terambil dari surat 1 Yohanes 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberitakan Kristus kepada kita.
Kita akan menyambut hukum Allah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 275, bait yang pertama, Perintah Baru. Pengakuan dosa. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa sesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan Tuhan dan akan mendatangkan kelegaan, sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Di dalam kesesakan, kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Amin. Nyanyian penyesalan kita akan naikkan dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama, 3 dan 4. Di muka Tuhan Yesus.
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, terambil dari surat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan sukacita kita dengan menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan kedua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, dengan kekuatan firman-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dengan firman-Mu Engkau membimbing dan menuntun kami dalam menjalani kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menyatakan firman-Mu agar umat-Mu dibimbing untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan oleh karena umat-Mu dapat memberlakukan firman kebenaran-Mu, maka umat-Mu akan menikmati rahmat kebaikan-Mu sepanjang hari. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, pembacaan Alkitab di dalam kebaktian pada minggu hari ini, Kejadian pasal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut ke dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, iman tanpa pengujian tidak akan terbukti kualitasnya. Untuk itu kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan jika kita diizinkan untuk masuk ke dalam sekolah iman dengan mata pelajaran, pergumulan, penderitaan, dan tantangan. Karena melalui itu kualitas iman dan buah iman kita akan nyata. Iman menjadi pendorong bagi sikap rohani kita untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Iman adalah satu kekuatan yang mengontrol pikiran, perasaan, dan seluruh sikap kita agar orang-orang di sekitar kita dapat melihat kebesaran Tuhan. Jika ada orang yang mengaku Kristen namun tidak mengasihi orang di sekitarnya, tidak punya kepedulian dan tidak mau melayani, maka imannya bisa dipertanyakan. Iman tanpa buah iman adalah iman yang semu atau tidak hidup. Dalam hal beriman kepada Tuhan, mana yang lebih mudah bagi kita, saudara-saudara? Percaya tanpa melihat bukti atau melihat bukti dulu baru percaya? Lazimnya orang-orang pasti akan melihat bukti terlebih dahulu baru percaya. Kisah di dalam Alkitab yang paling sering dirujuk ketika hendak belajar tentang iman dan ketaatan adalah kisah ketika iman Abraham diuji Allah dengan menyerahkan anaknya Ishak. Pasti sukar sekali, saudaraku, bagi Abraham untuk mengerti kehendak Tuhan. Abraham dapat mengerti jika Tuhan meminta dia untuk melepaskan dan mengusir Ismail, karena Ismail bukanlah anak dari benih perjanjian, tetapi Ishak. Mungkin di tengah pergumulannya Abraham bertanya dalam hati, bukankah Ishak ini adalah anak perjanjian yang diberikan karena kasih karuniamu Tuhan? Tetapi mengapa harus Ishak yang kau minta? Itu terlalu banyak bagiku Tuhan. Pergumulan Abraham kali ini membuat kecut hatinya. Sebuah cawan pahit disajikan di hadapannya dan ia harus memilihnya.
Wajar saudaraku jika kita membayangkan bahwa batinnya menjerit-jerit dan bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa Engkau Tuhan begitu kejam menyodorkan cawan pahit ini? Mengapa aku harus memilih antara anakku yang aku kasihi dengan Engkau Allahku? Mengapa Engkau membawa aku ke sebuah persimpangan antara jalan ketaatan dan jalan pemberontakan? Saudara-saudaraku, siapapun yang berada dalam keadaan seperti itu, pertanyaan yang selalu muncul dalam benaknya adalah kata mengapa. Pertanyaan itu akan menggema semakin keras ketika kita gagal untuk melihat alasan yang logis dari kehendak Allah itu. Namun saudara-saudaraku, disinilah iman diuji dan ketaatan dituntut. Allah menguji orang pilihannya. Bukan Lot yang diuji oleh Allah, tetapi hamba pilihannya, yaitu Abraham. Di usia lanjut Abraham, bak mentari yang mulai tenggelam, Allah tidak membiarkan imannya surut karena kesejahteraan hidup. Ia ingin iman Abraham semakin bertambah murni dan cemerlang, sehingga kemudian ia disebut orang sebagai bapa orang beriman. Allah ingin agar hamba pilihannya itu mengasihinya lebih dari apapun. Dan kini di dalam peristiwa ini Abraham berkata, "Iya, aku akan pergi Tuhan." Dia pergi untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah kepadanya. Saudara-saudaraku, bapa mana yang akan menuruti rencana gila tak masuk akal ini terlaksana? Jawabnya adalah Abraham. Dia pergi menuju Bukit Moria dan tetap berusaha yakin bahwa Allah pasti akan bekerja melampaui apa yang dia pikirkan. Mungkin perjalanan kilas balik hidupnya bersama Allah yang semakin matang itu dipikirkannya bersama Ishak di dalam perjalanan menuju bukit. Akal manusianya berperang hebat dengan imannya. Tetapi para bujang, hamba-hambanya tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Abraham telah belajar untuk mempercayakan diri pada Allah selama berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Itulah kemudian dikatakan iman adalah sebuah proses. Dengan iman yang sempurna, Abraham mempersembahkan Ishak anaknya bagi Allah. Iman Abraham bukanlah iman yang hanya di mulut saja, tetapi juga terbukti melalui perbuatannya. Dia benar-benar membawa Ishak ke tempat yang Allah perintahkan dan dia siap untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah seringkali membawa kita masuk ke dalam persoalan hidup yang sulit. Ia menguji iman dan kasih kita. Ia ingin melihat kadar komitmen kita dalam mengikutinya. Melalui kesulitan dan tantangan hidup, iman kita dihidupkan dan kasih kita dimurnikan. Hidup Kristen adalah hidup yang bertumbuh dan berbuah. Semakin kita tua, semakin kita diminta Allah bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Melalui apa itu terjadi? Seringkali itu terjadi melalui ujian. Hanya saja di dalam ujian itu kita bisa percaya bahwa ujian dihadirkan Allah dalam hidup kita supaya kita menjadi kuat. Dan berbeda dengan ujian dari iblis yang dipakai untuk menjatuhkan kita. Karena itu saudara-saudaraku, kita semua diajak hidup sebagai seorang petarung, petani, pelari, dan prajurit yang baik, kata Rasul Paulus. Seumur hidup kita akan terus berlatih dan berjuang dengan iman kita. Sakit yang mesti kita pikul, pergumulan dengan saudara, pasangan, bahkan keuangan. Iman kita menjadi sarana untuk memperkuat, bukan untuk melemahkan kita. Abraham juga mengalaminya. Allah tahu Ishak adalah pemberian darinya yang paling dirindukan oleh Abraham. Namun Allah pun ingin tahu seberapa dalam iman dan kasih Abraham kepadanya. Apakah itu melampaui segala sesuatu atau tidak. Dan ternyata ketaatan dan iman itu dinyatakan oleh Abraham. Ketaatan adalah sebuah keputusan sekaligus perjuangan melawan berbagai macam perasaan dan pemikiran. Dan Abraham keluar sebagai pemenang.
Pengalaman Abraham tentu saja sangat unik. Hanya sedikit orang-orang beriman yang menghadapi situasi semacam itu. Bahkan mungkin tidak seorang pun di antara kita yang pernah diminta memberikan persembahan semacam itu. Apa yang harus kita persembahkan masih termasuk dalam hal-hal yang wajar saja. Waktu, tenaga, uang, keterampilan, dan sebagainya. Dan itu pun hanya sebagian kecil saja dari anugerah Tuhan yang melimpah ruah bagi kita. Namun saudaraku, berapa banyak di antara kita yang masih enggan memberikannya kepada Tuhan. Padahal jika minta kepada Tuhan, kita selalu minta yang paling baik dan yang paling kita sukai. Ada banyak kesukaan dalam hidup kita. Mungkin harta kita, pasangan kita, anak kita. Atau kita jauh lebih mengasihi hobi kita daripada segala sesuatu yang lain. Saudara-saudaraku, saya amat mengasihi kopi. Dan berasa ada yang kurang ketika kemudian memutuskan untuk tidak lagi meminum kopi. Kecenderungan saya memiliki tensi yang tinggi harus membuat saya akhirnya berpikir ulang, menata kebiasaan yang bisa menurunkan kurangnya istirahat saya. Dan karenanya saya berusaha mendisiplinkan diri. Demikian juga dengan orang lain yang mungkin harus bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang sesungguhnya ingin Allah serahkan dan tinggalkan demi menunjukkan kasih kepadanya, keluarga kita, dan juga diri kita sendiri. Dan inilah ujian itu. Mungkin Ishak adalah pasangan kita. Sosok yang kita percaya, sosok yang kita kasihi, sosok yang kita idamkan. Namun tidak mengasihi Allah seperti kita mengasihi Dia. Orang yang amat sempurna dalam bayangan kita, namun kita tahu hubungan kita bersama dengan Allah akan hancur lebur ketika kita bersama dengan Dia. Apakah kemudian kita rela, saudaraku, untuk menata ulang komitmen dalam hubungan ini demi iman dan kasih kita kepada Allah? Abraham rela melakukannya. Dia hendak mengulurkan tangannya dan memberikan Ishak yang dia percaya merupakan pemberian Allah. Dan dia rela untuk menyerahkan kembali kepada Allah. Abraham di sepanjang usia telah belajar hidup mempercayai janji Allah. Dia belajar menantikan, dia belajar menerima pemberian. Dan kini dia diminta untuk mengembalikan semua pemberian tersebut. Karena semua itu adalah milik Allah. Tidak ada satupun yang melekat pada dirinya, adalah miliknya sendiri. Semua pemberian Allah. Dan tidak seharusnya kita mendekap erat pemberian Allah itu seperti anak kecil yang memeluk boneka. Oleh karenanya Abraham rela memberi Ishak. Apakah kita juga rela memberikan apa yang kita kasihi bagi Allah? Abraham tahu bahwa apa yang ia punya bukan miliknya, namun semua adalah milik Tuhan, sehingga pada akhirnya akan kembali juga kepada Tuhan. Saudaraku, tindakan kasih karena iman yang bertumbuh itu dihormati dan dipuji Allah. Allah memaknai peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa beriman adalah sekali lagi sebuah proses. Ada yang berhasil, namun juga ada yang gagal. Tetapi tujuan Allah memproses kita adalah untuk berhasil, bukan gagal. Kehendak Allah terkadang melampaui batas kemampuan manusia dan tidak jarang juga membuat manusia pada situasi jalan buntu. Sehingga tidak jarang orang berusaha dengan kemampuannya sendiri melewati masalah tersebut dan melupakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi manusia. Sehingga ini mengingatkan juga kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehendak Tuhan, dan jangan lupa agar kita juga melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Karena kita sedang menjalankan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita akan selalu membutuhkan Tuhan sebagai penulis skenario di dalam hidup kita. Dan satu hal yang harus kita lakukan hanyalah taat. Taat itu berasal dari 4 huruf, T-A-A-T. T yang pertama adalah Tuhan Allah berfirman. A yang pertama, aku mendengar. A yang kedua, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan dengan iman dan percaya. Dan T yang terakhir, Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan caranya yang ajaib. Saudaraku,
Selamat berefleksi tentang iman dan ketaatan yang penuh kepada Tuhan, dan selamat menikmati upah Tuhan sebagai hasil dari iman dan ketaatan penuh tersebut. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa kita akan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan dan kemurahan kasih-Mu bagi kami, terlebih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Syukur kami kepadamu karena hari ini Engkau memperkenankan kami untuk berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini untuk tetap memiliki iman yang teguh kepadamu, yang membuat kami senantiasa taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi di dalam iman kami berjalan bersama Tuhan menghadapi situasi ini. Ajarlah kami untuk selalu mempercayakan diri kepadamu ya Tuhan, selaku penulis skenario hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyatukan hati kami di dalam syafaat, kami hendak saling menopang. Kami berdoa bagi gerejamu dengan tugas panggilan pelayanan. Bagi para pelayan Tuhan, Kau memberikan kekuatan dan hikmat agar mereka terus dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepadamu di tengah-tengah berbagai tantangan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Bagi mereka yang berduka, biarlah Tuhan yang memberikan sukacita dan pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang berusia lanjut. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Engkau terus memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami di dalam masa pendidikan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk setiap keluarga agar Tuhan memberkati setiap usaha dan upaya yang mereka lakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu ya Tuhan, kami menyerahkannya kepadamu, dan kami meyakini bahwa kemurahan kasih-Mu senantiasa memelihara dan menolong kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami masih hidup di dalam corona. Kami menyadari ya Tuhan bahwa perkembangan itu begitu pesat terjadi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang senantiasa terus menolong dan menopang kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan agar kami mampu untuk dapat hidup berdampingan dengan corona. Sehingga kami tetap dapat menjaga kesehatan tubuh kami tetap dapat menjaga diri kami tetap melakukan physical distancing, bahkan social distancing, walaupun pada saat ini PSBB sudah tidak diberlakukan lagi. Tetapi ajarlah kami untuk tetap waspada menghadapi itu semua.
Saudara-saudara kami yang juga masih terdampak karena COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit dan terpapar, Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bagi mereka yang terdampak di dalam hal ekonomi, biarlah Tuhan Kau sumber berkat yang terus juga memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan, biarlah mereka yang berjuang itu juga dapat tetap terus Tuhan berkati, sehingga mereka dapat mengobati korban dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus. Bahkan kami juga terus berdoa bagi para ahli yang masih terus meneliti virus ini, sehingga berkat hikmat-Mu dapat segera ditemukan vaksin untuk pengobatan dan pencegahan. Berikanlah keamanan dan kedamaian ya Bapa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami juga berdoa bagi para pemerintah kami, baik pemerintah daerah maupun pusat, agar mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi COVID-19 ini, agar tidak menyebar dan jatuh korban lebih banyak lagi. Ya Bapa yang Maha Kasih, ajarlah kami seluruh masyarakat agar kami juga bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada. Kami yakin ya Tuhan bahwa sesuai waktu Tuhan yang indah semua akan berlalu. Kami akan hidup di dalam kemurahan kasih-Mu. Maka ajarlah kami untuk menghadapi situasi ini dengan iman dan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Sehingga kami mampu untuk terus hidup berpengharapan dan mengimani janji-Mu bahwa kami akan dipulihkan, kami akan memperoleh damai sejahtera. Karena kami yakin Tuhan senantiasa menolong kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami memohon agar situasi ini boleh segera berlalu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah kebersamaan kami di rumah-Mu ini. Bahkan ya Tuhan, rencana kami untuk membuka ibadah minggu di gereja pada minggu pertama bulan Juli, Tuhan juga berkati agar kami majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat juga dapat mempersiapkan diri, bahkan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memasuki ibadah new normal di bulan Juli yang akan datang. Sehingga ya Tuhan, kami dapat melepaskan kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama. Ya Bapa yang Maha Kasih, dengarkanlah segala seruan kami, dengarkanlah segala permohonan kami ini. Namun di atas segalanya kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah ya Bapa ungkapan syukur kami dan pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Nats yang menjadi pengantar persembahan syukur terambil dari kitab Amsal 11 ayat 25a. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sementara kantong-kantong persembahan diedarkan, jemaat memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan
Sidang jemaat dipersilakan diri. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, kita bersama-sama telah mendengarkan firman akan iman dan ketaatan penuh yang dilakukan oleh Abraham. Maka pergilah, nyatakanlah iman dan ketaatan itu melalui perbuatan nyata. Setialah kepada Tuhan dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudaraku, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji hormat genap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Anugerah-Mu kepadaku